Salam traders. Akhirnya kita kembali lagi bisa buat video karena sudah hampir 3 bulan lamanya channel ini tidak mengupload video sama sekali. Sekali lagi mohon maaf dikarenakan memang ada satu kegiatan atau kesibukan yang tidak bisa saya duakan. Jadi mau tidak mau saya harus break dulu selama 3 bulan dan akhirnya kali ini saya bisa mengupload video lagi, bisa untuk mengedukasi, bisa juga memberikan informasi baik itu dari analisa teknikal, fundamental ataupun berita-berita dan pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman kurang mengerti. Jadi kita mau bahas apa ya sekarang? Karena sebenarnya banyak berapa konsep ataupun tema yang ingin saya jelaskan, tetapi yang lagi trending kan adanya Sultan, dimana dia kaya dari trading katanya, yang sampai bisa beli Tesla jam 3 pagi, yang sampai banyak korban yang menuntut beliau, yang sampai kerugian total hampir 20 triliun kalau tidak salah. Nah, teman-teman bisa lihat artikel-artikel yang ada di layar ini. Jadi sangat banyak berita tentang beliau, dan di channel YouTube pun banyak yang sudah membahas ini. Nah, jadi di video kali ini kita tidak akan membahas secara rinci kenapa bisa rugi, penyebabnya, terus apakah bisa diproses secara hukum ataupun bagaimana. Saya hanya akan memberikan sudut pandang saya sebagai trader. Ya, saya trader yang manual, jadi saya tidak pakai robot trading, enggak. Saya tidak pakai copy trade, enggak. Saya juga bermain di platform binary option juga. Dulu sempat nyoba. Penjelasan saya tidak akan panjang lebar. Jadi simak terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi setelah saya membaca artikel, setelah saya baca beberapa YouTuber yang mengekspos tentang masalah ini, jadi saya mengambil beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama adalah binary option itu memang memiliki resiko yang tinggi. Kenapa? Dikarenakan binary option sangat berbeda dengan trading yang seharusnya, di mana binary option itu murni tebak-tebakan. 50% menang, 50% kalah. Memang di sana ada teknikal, produknya juga hampir mirip, bukan hanya hampir mirip, bahkan sama. Ada forex, ada kripto juga. Tetapi dari segi saya mencoba untuk memahami binary option itu lebih banyak saya mengalami kerugian karena begini. Konteks kita investasi, konteks trading itu kan kita bisa membeli dan kita yang mempunyai aset itu, jadi kita bebas untuk menjualnya kapan saja. Nah, jika binary option itu kan nggak bisa, jadi dibatasi oleh waktu, kadang 1 menit, kadang 2 menit, kadang ya maksimal sampai 15 menit. Jadi memang bisa dipakai analisa sama dengan analisa teknikal, fundamental, tetapi concern dari sistemnya binary option ini loh yang benar-benar hampir 80% agak sulit ya saya menganalisa. Jadi yang pertama adalah binary option memang resiko kerugiannya tinggi karena sistem yang ada di binary option itu adalah mengeksekusi suatu posisi dengan time frame yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Hal berikutnya tentang penipuan. Kalau bicara penipuan itu sulit karena ini kan sistem perdagangan. Yang membedakan adalah cara, yang membedakan adalah sistem yang digunakan. Jadi ketika banyak masyarakat yang tertipu, jika ini dimasukkan ke ranah hukum, ke ranah pidana, kemungkinan bisa, tapi tipis sekali kemungkinan itu. Karena kenapa? Karena yang namanya sistem perdagangan itu ada untung dan pasti ada rugi karena dia sistem perdagangan.
Kalau ditanya penipuan, korban pasti pernah mendapatkan keuntungan, tapi jika di total dari modal keseluruhan mengalami kerugian, ya kan? Karena kasus penipuan itu sama halnya seperti kita. Saya ke pasar beli jeruk 50 kilo. Kita bertanya kepada dagangnya, "Bu, apakah jeruk ini bagus semua?" "Bagus kok Pak, bisa dipilih." Mungkinkah kita milih satu-satu jeruknya sebanyak 15 kilo? Kan nggak mungkin. Nah pasti pedagangnya akan membantu untuk memasukkan jeruk tersebut. Nah sampai di rumah, setelah kita cek satu-satu karena kita mau gunakan, ternyata ada yang busuk. Nah itu kan juga kategori penipuan dalam arti cara menjual pedagang. Nah kenapa ini bisa booming? Ya karena satu, para trader yang benar-benar murni dia trading manual itu merasa tidak setuju dengan apa yang dikatakan. Bisa langsung kaya lah, bisa beli mobil Tesla lah. Tidak segampang itu guys ya. Jadi nggak segampang itu kalau memang ingin kita mendapatkan keuntungan. Jadi saya bullshit lah yang seperti itu. Saya nggak percaya gitu. Karena trading itu kan butuh proses, butuh modal yang besar. Sedangkan apa yang dikatakan beliau ini kan ibaratnya sangat mudah sekali loh dapat uang di binomo itu kan, di binary option itu benar-benar bullshit. Nah jadi perbedaannya adalah karena uang yang diambil oleh oknum ini sangat banyak, hampir 20 triliun, di mana di sana ada grupnya juga. Jadi ibaratnya kita aman nih, tapi kenapa setelah dijalaninnya rugi? Nah di sana kita akan merasakan penipuan. Tapi bahwasanya seperti contoh pedagang dan oknum ini kan hampir sama. Ya oknum ini mungkin dia sebagai afiliator, pasti dia akan memberikan sesuatu informasi yang sangat menarik dengan keuntungan yang besar, dengan dana yang aman, dan itu tidak bekerja sendiri. Jadi oknum ini pasti dikelilingi oleh teman-teman yang juga sama dengan dia, jadi membuat suatu branding atau suatu figur bahwa ini lo baik, ini lo bagus, ayo ikut ke kita. Oke, jadi hal yang kedua itu adalah penipuan ini akan sulit untuk diatasi sekalipun oleh Satgas Investasi. Untuk hal yang ketiga, gimana sih caranya biar nggak kena tipu, nggak kena kerugian yang tinggi dalam kita investasi di trading? Sebenarnya sudah sering sekali dikasih tahu ya. Hanya saja mungkin yang diekspos atau yang lagi trendingnya, lagi hangat-hangatnya kan dapat cuan cepat, cuannya gede. Nah cara untuk tidak mengalami kerugian atau penipuan yang pertama adalah jangan pernah trading atau melakukan suatu perdagangan memakai platform binary option. Apa itu binary option? Adalah suatu sistem yang dimana pengeksekusiannya itu memakai waktu yang tertentu. Itu jelas jauh dari kata trading yang sesungguhnya. Contohnya apa aplikasinya? Ada Binomo ataupun ada Olimtrade dan banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajari dulu, pahami dulu, jangan langsung terjun. Ketika Anda masuk sebuah grup, ingat jangan deposit terlalu besar. Di sana ada akun demo, coba akun demo. Kalau emang sudah mampu di akun demo, depositlah. Kalau memang di sana bisa di bawah 1 juta, di bawah 500, coba 200 ribu, 300 ribu, pelajari. Apa sih bedanya saya pakai modal kecil dengan modal besar? Jadi lebih ke pemahamannya seperti apa. Inilah perlunya kita mengedukasi, inilah perlunya beberapa trader membuat video. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penonton terus, ayo klik link saya di bawah, enggak itu juga. Karena trading itu sangat berguna untuk kita ke depan, dijadikan finansial kedua untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kembali lagi ada risiko. Jadi masyarakat harus lebih banyak mendapatkan pengetahuan apa itu trading, cara trading yang baik seperti apa, bagaimana money managementnya. Oke, jadi tonton terus video ini, channel ini, karena saya lebih sering untuk menjelaskan tentang masalah-masalah teman-teman yang mau trading ataupun yang sudah pernah belajar trading. Jadi ada 3 hal yang saya bahas di video kali ini. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan memang nggak terlalu panjang. Dan
Dan makasih banyak buat yang masih nunggu videonya, masih nanya kenapa nggak upload segala macam. Sekali lagi memang karena ada kesibukan, dan semoga kedepannya tetap bisa rajin upload video, tetap bisa membuat video sesuai requestan teman-teman semua. Jaga kesehatannya semua, jangan lupa semangat, dan yang belum dapat kerja semoga cepat dapat kerja, yang sudah bekerja lebih semangat lagi. Itu aja dari saya, sampai jumpa.